dimulai pada 1746 dengan pendirian Bank Van Lening and Concurrent oleh VOC di Batavia. Namun, bank ini tidak berhasil dan akhirnya ditutup pada 1818. Bangsa Belanda kemudian mendirikan Deutsche Bank atau DJB pada 1828 yang menjadi bank sirkulasi dan kemudian bank sentral pertama Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, BNI didirikan pada 1946 untuk menerbitkan ori, lalu Dijavase Bank dinasionalisasi pada 1951 dan berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI pada 1953 sebagai Bank Sentral Negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong munculnya perbankan. 1. Kebutuhan perdagangan internasional. Belanda membutuhkan lembaga keuangan untuk mendukung ekspor rempah. 2. Kolonialisme Belanda membutuhkan bank untuk mengatur keuangan kolonial dan menjaga aliran modal dari Belanda. 3. Kredit bagi masyarakat. Petani dan pedagang pribumi memerlukan pinjaman sehingga munculnya bank-bank rakyat. Dan yang terakhir, 4. Modernisasi ekonomi. Pertumbuhan kota, perdagangan, dan industri mendorong munculnya sistem perbankan modern. 1. Menghimpun dan menyimpan dana. 2. Memberikan fasilitas pinjaman atau bisa disebut sebagai kredit. Yang ketiga, memudahkan transaksi. Dan yang keempat, meningkatkan akses keuangan. Dampak ekonomi. 1. Penghimpunan dan penyaluran dana. Bank menjadi perantaraan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau simpanan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan melalui kredit. 2. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perbankan berperan penting dalam memberikan modal dan perdanaan kepada UMKM yang menjadi sumber daya ekonomi penting dan menggerakkan roda ekonomi. 3. Stimulasi investasi dan pertumbuhan. Dengan menyediakan fasilitas kredit, bank membantu meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada perkembangan penting Bank Indonesia. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengambil alih bank-bank yang dimiliki oleh Belanda termasuk Dijavase Bank. Sebagai bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, kemudian pemerintah mendirikan bank-bank baru untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya adalah Bank Negara Indonesia, yaitu BNI atau bisa disebut BNI. Pada 5 Juli 1946 yang juga bertugas mengedarkan Oeyang Republik Indonesia yang bisa disebut ORI. Namun setelah Jepang kalah dan Dijavase Bank sempat beroperasi, kemudian terjadi perang mata uang antara uang merah Dijavase Bank dan uang putih ori yang diterbitkan BNI. Dampak pada kehidupan masyarakat. 1. Akses terhadap produk keuangan. Perbankan menyediakan produk seperti tabungan dan deposito yang memungkinkan masyarakat menyimpan uang dengan aman dan meriah. Tujuan keuangan seperti membeli rumah atau kendaraan. 2. Memenuhi kebutuhan hidup. Melalui produk kredit konsumtif, bank membantu masyarakat membeli barang dan jasa yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiga, memenuhi kebutuhan hidup. Melalui produk kredit konsumtif, bank membantu masyarakat membeli barang dan jasa yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup.